Divisi Pengolahan PT Amerta Nusantara SIP. Pendahuluan. Pengolahan benih merupakan rangkaian proses yang dilakukan setelah benih dipanen demi mempertahankan mutu benih yang baik sebelum dipasarkan. Kantor pusat dan tempat pengolahan benih terletak di Jalan Boloh Tungkak, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Visi dan misi: visi, menjaga mutu benih agar tetap tinggi dengan teknologi terdepan, efektif dan efisien. Misi, menghasilkan benih bermutu secara profesional, menjamin dan memelihara pengolahan sehingga kemurnian benih tetap terjaga, dan menjaga mutu benih tetap tinggi hingga ke tangan konsumen. Struktur organisasi divisi pengolahan terdiri dari manajer pengolahan, sekretaris pengolahan, koordinator, kepala pengolahan, kepala laboratorium, kepala penyimpanan, dan kepala teknisi. Serta Operational Seed Processing, Seed Analysis and Certification of Seed, Operational Storage and Pest Control System, dan Mechanical and Electrical. Rencana kerja divisi pengolahan. Yang pertama, menyusun rencana kebutuhan keberlangsungan proses pengolahan. Yang kedua, menyusun rencana pengolahan per bulan sampai per tahun, mulai dari benih selesai dipanen hingga dikemas. Yang ketiga, menetapkan dan mengelola dalam penekanan HPP pengolahan. Yang keempat, menerima benih yang telah dipanen dari divisi produksi. Yang kelima, menjaga kualitas benih sebelum dipasarkan. Job desk dari manajer, yaitu memimpin dan mengatur, memonitor dan mengevaluasi, dan yang ketiga adalah menyusun sasaran kebutuhan. Sekretaris, menyusun dan mencatat jadwal kegiatan, melakukan pengadaan surat masuk maupun keluar, dan menerima informasi dari koordinator mengenai laporan kegiatan. Koordinator, memberikan arahan kepada setiap kepala, melakukan pengecekan secara rutin terhadap kepala, mengadakan hubungan kerjasama, dan berwenang untuk memberhentikan pelaksanaan pekerjaan. Kepala pengolahan, mengawasi kegiatan jalannya pengolahan benih, merencanakan kebutuhan pengolahan, mengorganisir tenaga kerja sesuai dengan bagiannya, memfasilitasi segala hal yang mendukung dalam berlangsungnya kegiatan pengolahan. Kepala laboratorium, bertanggung jawab terhadap operasional pengujian benih, menyiapkan, melaporkan, serta mengawasi kegiatan pengawasan benih. Kepala teknis, bertanggung jawab atas ketersediaan alat dan listrik yang dibutuhkan, mengawasi pencatatan pengeluaran biaya dalam proses pengolahan, mengawasi kegiatan pemeliharaan alat dan perbaikan, serta menyusun dan mengatur program kerja setelah jadwal operasional. Kepala penyimpanan, bertanggung jawab terhadap operasional penyimpanan, mengawasi proses penerimaan dan pengeluaran benih, melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara rutin. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan pergudangan, persediaan, pengiriman dan pembelian, mengumpulkan informasi tingkat persediaan, menganalisa total kebutuhan barang dan mengatur persediaan, pengadaan dan pengiriman barang, serta menerima dan memproses permintaan barang. Operational Seed Processing, melakukan proses seperti pembersihan sampai pengemasan dan penyimpanan, dan mengoperasikan alat-alat yang digunakan dalam proses pengolahan benih. Seed Analysis and Certification of Seed, melakukan kegiatan pengujian benih secara internal, meliputi penilaian pengujian kadar air, kemurnian, dan daya berkecambah, sertifikasi, serta pengawasan mutu. Operational of Storage and Pest Control System, melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin terhadap proses penyimpanan, melakukan pengendalian hama gudang pada ruang penyimpanan benih, serta mechanical, electrical, melakukan pengecekan mekanik dan listrik di semua gedung pengolahan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. K3 merupakan salah satu perlindungan tenaga kerja sekaligus melindungi aset perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang berbunyi bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan, dan setiap pekerja perlu terjamin pula keselamatannya agar proses pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Berikut merupakan gambar perlengkapan yang harus digunakan pekerja agar tercapainya K3. SOP pengujian benih. Dalam SOP pengujian benih, para pekerja diharapkan menggunakan sarung tangan, jas lab, dan penutup kepala seperti yang ada pada gambar. Untuk alur pengolahan baik cabai, tomat, maupun melon, alurnya sama, yaitu dari
penerimaan dari divisi produksi ke pengolahan, lalu penyimpanan sementara, atau bisa juga langsung melakukan ekstraksi. Setelah itu dilakukan proses pembersihan dan pengeringan benih, lalu kemudian benih dipilah, lalu diuji, lalu dikemas, lalu bisa juga disimpan sementara atau langsung didistribusikan. Adapun alur penerimaan dari divisi produksi yaitu meliputi pemeriksaan dokumen. Apabila dokumen tersebut sudah diperiksa dan lulus, maka dilanjutkan dengan proses pengolahan. Setelah itu, disimpan sementara lalu didistribusikan. Berikut alat-alat pengolahan. Yang pertama, mesin ekstraksi. Mesin ini berkapasitas 2-3 ton per jam dengan daya 6,8 kW per hours. Alat ini berfungsi untuk memisahkan benih dari daging, buah, ataupun inhibitor. Lalu ada alat mesin pencucian dan pengeringan benih dengan kapasitas 750 sampai 1 ton per jam dengan daya 4,5 kW per hours. Fungsi alat ini adalah untuk mencuci benih setelah diekstraksi, sekaligus mengeringkan benih yang selesai dicuci. Berikutnya ada alat pemilah atau air screen cleaner dengan kapasitas 1-2 ton per jam dengan daya 3,4 kW per hours. Fungsi alat ini yaitu untuk membersihkan benih dari kotoran seperti debu, benih tanaman lain, serta untuk memilah benih. Alat berikutnya yaitu mesin pengering. Mesin ini berkapasitas 1-2,5 ton per hari dengan daya 9 kW per hours. Mesin ini berfungsi untuk mengeringkan benih. Dan terakhir ada mesin pengemas. Mesin pengemas ini berkapasitas 100-200 kemasan per menit dengan daya 2,5 kW per hours. Mesin ini berfungsi untuk mengemas benih sesuai dengan bobot yang ditetapkan, yaitu 10 gram. Pengujian benih. Adapun tujuan dilakukan pengujian benih ini yaitu mengetahui mutu dan kualitas suatu jenis atau kelompok benih. Pengujian benih dilakukan di laboratorium untuk menentukan mutu fisik dan mutu fisiologis. Adapun beberapa pengujian tersebut meliputi pengujian kadar air benih, pengujian kemurnian benih, dan pengujian daya berkecambah benih. Berikut alat-alat yang digunakan dalam pengujian benih. Pertama, dehumidifier. Alat ini berfungsi untuk mengatur kelembaban ruangan agar kadar air dalam benih tetap stabil. Lalu ada germinator. Alat ini berfungsi untuk mengecambahkan benih. Lalu ada oven. Oven ini digunakan dalam pengukuran kadar air sebagai metode langsung dan mengurangi kadar air pada benih. Lalu ada desikator. Desikator ini berfungsi untuk meredam panas cawan yang baru dikeluarkan dari oven dan menghilangkan kadar air dengan silika gel di dalamnya. Lalu ada timbangan digital. Timbangan digital memiliki fungsi untuk menimbang bobot benih saat pengujian kadar air benih. Dan terakhir ada wall split air conditioner, berfungsi untuk menurunkan suhu ruangan. Adapun layout pengolahan benih bisa Anda lihat pada gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terdapat satu gudang simpan sementara pada penerimaan benih, lalu ada 2 mesin ekstraksi, yang satu mesin ekstraksi yang digunakan untuk tomat dan cabai, dan satu lagi ada mesin ekstraksi yang digunakan untuk
pemotongan melon. Lalu setelah itu ada 2 mesin pembersih, 2 mesin pengering, 2 mesin ASC, dan 3 mesin bagger. Di dalam ruangan pengolahan tersebut juga terdapat 10 exhaust di dalamnya. Lalu ada layout pengujian. Layout pengujian ini bisa Anda lihat pada gambar berikut. Di dalam gambar tersebut terdapat wastafel, meja pengujian, kursi, alat pengecambah benih, alat pembagi tepat, meja kemurnian, alat penetapan kadar air, timbangan, dan oven. Lalu layout penyimpanan. Di sini kita memiliki 2 gudang penyimpanan sementara, yaitu gudang penyimpanan sementara untuk benih yang baru diterima dari divisi produksi, lalu ada pula gudang penyimpanan untuk benih yang sudah diproses oleh divisi pengolahan, yaitu gudang penyimpanan tomat, cabai, dan melon, yang setelahnya bisa langsung didistribusikan ke divisi pemasaran. Teknis penyimpanan. Benih dalam kemasan disimpan pada palet yang sudah diatur dengan jarak antar palet, antar komoditas, antar varietas yaitu 2 meter, dengan suhu terkontrol 17 derajat Celcius. Pengendalian hama gudang. Pengendalian hama gudang ada 2 cara. Yang pertama, pengendalian hama bersifat preventif, yaitu dengan cara spraying pada lantai, atap, dinding bagian dalam dan luar. Yang kedua, pengendalian hama yang bersifat kuratif, yaitu dengan cara fumigasi. Kandungan bahan aktif fosfin terlampir dalam tabel perhitungan jumlah dosis fumigan, yaitu jumlah fumigan sama dengan dosis dikali volume. Rencana panen dan pengiriman dari produksi diperoleh hasil untuk total produksi minggu tanam 1 dan minggu tanam 2 tanaman cabai diperoleh hasil sebesar 1,12837 kg. Untuk tanaman tomat diperoleh total produksi minggu tanam 1 dan minggu tanam 2 25056 kg. Untuk tanaman melon diperoleh total produksi minggu tanam 1 dan minggu tanam 2 sebesar 9492 kg. Jadwal pengolahan dan pengujian benih untuk periode 1, tanaman tomat varietas Mirah, proses sortasi sampai dengan pengiriman pada tanggal 8 sampai tanggal 15 Januari. Lalu dilanjut pengujian dari tanggal 15 sampai tanggal 28 Januari. Lalu dilanjut pengemasan dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Januari. Untuk tanaman tomat varietas Tora, sortasi sampai dengan pengeringan dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Desember. Lalu dilanjut dengan pengujian dari tanggal 28 Desember sampai dengan 10 Januari. Lalu dilanjut dengan pengemasan dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 15 Januari. Untuk tanaman cabai varietas Anis IPB, kegiatan proses sortasi sampai dengan pengeringan dilakukan mulai dari tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember. Lalu dilanjut dengan kegiatan pengujian dari tanggal 25 Desember sampai dengan tanggal 7 Januari. Lalu dilanjut dengan kegiatan pengemasan dari tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari. Tanaman cabai varietas Bara dilakukan kegiatan sortasi sampai dengan pengeringan dari tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari. Lalu dilanjut dengan kegiatan pengujian dari tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari. Lalu dilanjut dengan kegiatan pengemasan dilakukan pada tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 22 Januari. Untuk tanaman melon varietas Golden Star,
Kegiatan sortasi sampai dengan pengeringan dilakukan pada tanggal 1 sampai 2 Desember. Lalu dilanjut dengan pengujian dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Desember. Lalu untuk kegiatan pengeringan dilakukan pada tanggal 17 Desember. Tanaman tomat varietas Ivory dilakukan kegiatan sortasi sampai dengan pengeringan dari tanggal 7 sampai 8 Desember. Lalu untuk pengujian dari tanggal 9 sampai tanggal 24 Desember. Lalu untuk pengemasan dilakukan pada tanggal 24 Desember. Jadwal pengolahan dan pengujian benih periode 2. Untuk tanaman tomat varietas Mirah, kegiatan sortasi sampai dengan pengeringan mulai dari tanggal 8 sampai dengan 15 Juli. Lalu kegiatan pengujian mulai dari tanggal 15 sampai 28 Juli. Lalu kegiatan pengemasan mulai dari tanggal 29 sampai 30 Juli. Untuk tanaman tomat varietas Tora, kegiatan sortasi sampai dengan pengeringan mulai dari tanggal 21 sampai 24 Juni. Kegiatan pengujian mulai dari tanggal 25 Juni sampai dengan 7 Juli. Lalu kegiatan pengemasan mulai dari tanggal 8 sampai dengan 9 Juli. Untuk tanaman cabai varietas Anis IPB, kegiatan sortasi sampai dengan pengeringan mulai dari tanggal 11 sampai 24 Juni. Kegiatan pengujian mulai dari tanggal 25 Juni sampai dengan 7 Juli. Lalu kegiatan pengemasan mulai dari tanggal 7 sampai 12 Juli. Untuk tanaman cabai varietas Bara, kegiatan sortasi dan pengeringan mulai dari tanggal 1 sampai 8 Juli. Lalu kegiatan pengujian mulai dari tanggal 9 sampai 22 bulan Juli. Lalu kegiatan pengemasan mulai dari tanggal 22 sampai 23 bulan Juli. Untuk tanaman melon varietas Golden Star, kegiatan sortasi sampai dengan pengeringan mulai dari tanggal 1 sampai 2 Juni. Kegiatan pengujian mulai dari tanggal 3 sampai 16 bulan Juni. Lalu pengemasan mulai dari tanggal 17 sampai 18 bulan Juni. Tanaman melon varietas Ivory, kegiatan sortasi sampai dengan pengeringan mulai dari tanggal 8 Juni. Lalu pengujian dimulai dari tanggal 9 sampai 22 bulan Juni. Lalu pengemasan dilakukan pada tanggal 23 bulan Juni. HPP cabai rawit varietas Bara minggu tanam 1. Diperoleh total HPP per tahun sebesar 11611.110 sekian. Lalu total HPP per kilogramnya sebesar 466343 kg. HPP cabai rawit varietas Bara minggu tanam 2 diperoleh total HPP per tahun sebesar 3332.173.760 sekian. Lalu total HPP per kilogramnya 146203993 kg. HPP cabai besar varietas Anis IPB minggu tanam 1 diperoleh total HPP per tahun sebesar 12041.097 sekian. Lalu total HPP per kilogramnya 763441 kg. HPP cabai besar varietas Anis IPB minggu tanam 2 diperoleh hasil total HPP per tahun sebesar 11499.494 sekian. Lalu total HPP per kilogramnya sebesar 655999 kg. HPP tomat varietas Tora minggu tanam 1 diperoleh total HPP per tahun sebesar 11009.470 sekian. Total HPP per kilogram 203211 kg. HPP tomat varietas Tora minggu tanam 2 diperoleh total HPP per tahun sebesar 10914685560 sekian. Lalu total HPP per kilogramnya 285830 kg. HPP tomat varietas Mirah minggu tanam 1 diperoleh total HPP per tahun sebesar 100583229 sekian. Lalu total HPP per kilogramnya sebesar 269812 kg. HPP tomat varietas Mirah minggu tanam 2 diperoleh total HPP per tahun sebesar 106933844 sekian. Lalu total HPP per kilogram
nya sebesar 2,86847 kg. HPP melon varietas Ipori Minggu Tanam 1, total HPP per tahun diperoleh sebesar 106000437 sekian, total HPP per kilogramnya 9982 kg. HPP melon varietas Ipori Minggu Tanam 2 diperoleh total HPP per tahun sebesar 1044697 sekian, lalu total HPP per kilogramnya sebesar 748134 kg. HPP melon varietas Golden Star Minggu Tanam 1 diperoleh total HPP per tahun sebesar 9937950 sekian, lalu total HPP per kilogramnya sebesar 77222778 kg. HPP melon Golden Star Minggu Tanam 2 diperoleh total HPP per tahun sebesar 102338662, lalu total HPP per kilogramnya 77229856 kg. Investasi pengolahan tanaman cabai, tomat, dan melon diperoleh jumlah sebesar Rp75.019.187. Investasi pengujian tanaman cabai, tomat, dan melon diperoleh jumlah sebesar Rp52.709.000. HPP pengolahan akhir. Total HPP pengolahan akhir yaitu sebesar Rp12.680. Sertifikat dan surat perizinan. Terlampir sertifikat dan surat perizinan PT Amerta Nusantara Seed. Pengolahan Amerta. Profesional kerjanya, terjaga mutunya. Pengolahan yang bermutu untuk benih yang bermutu. Sekian presentasi dari Divisi Pengolahan PT Amerta Nusantara Seed. Kami ucapkan terima kasih.